Jadi termasuk pusaka dan harta karun yang juga terpendam. Misalnya peripe yang ada di dalam sumuran candi. Gitu. Peripe itu kan sebenarnya kan terdiri dari wadah dari batu, ya ada lubang 9, ada lubang 12. Nah, itu ada permata, emas. Emasnya itu berbentuk capung, ada biji-bijian, ada rambut, ada arang. Itu sebagai pedagingan atau sebagai jiwa dari sebuah bangunan suci. Itu biasa. Masa lalu terus menjadi misteri, menjadi tantangan untuk kita pecahkan bersama-sama. Ya, karena masa lalu itu bagaimanapun juga banyak hal yang masih tanda tanya. betul. Apalagi tanda seru. Ya, Nah itu, ya. termasuk kemudian di atas gunung kecil ini Ada makam, Pak. ada makam paling keramat di dunia. Makam siapa itu? Konon katanya adalah tokoh penyebar agama Islam, termasuk yang membabat alas di desa ini. Namun sampai saat ini itu masih terjadi simpang siur dan perdebatan di antara masyarakat. Di atas, Bahkan Pak, ya? ada yang mengatakan iya, makam pusaka pamungkas pada masa kerajaan Majapahit. Bisa ke atas? Bisa. Ayo, Pak. Kemana? Ke atas. Oh iya, ayo ke atas. Lihat mana ini, Pak? Nah, lewat sini. Di sini memang agak kurang terawat gitu ya. Sehingga kemudian sebagaimana kemudian pada masa lalu ada tempat-tempat tersembunyi untuk menyembunyikan sesuatu yang paling berharga. Seperti Senjata pamungkas, harta karun, pusaka pusaka, atau selir-selir para raja. disembunyikan di sini. Bisa jadi. Ayo coba ke sana. Tidak terawat ya, Mbak ini. Ini naik ya. Juga ini kemudian struktur jalur kuno ini. Bahkan di sini, kan? Ini kayak ada batu bata yang tersembunyi di dalam tanah, kan? Ini. Berarti dahulu loh, ini banyak kan? Oh, iya. Batu bata kuno. Berarti dahulunya ini kemungkinan sebuah candi yang sangat megah pada masanya, yang tertimbun. Istana terpendam. Iya, mungkin kayak apa namanya munculnya sumber itu loh, apa namanya kayak lumpur lapindo. Oh, muncrat dari bawah tanah. Iya, yang dahulu pada sumber Pararaton itu disebut juga dengan Gunung Anyar Gunung Anyar. atau Den Anyar. Itu berasal dari kata munculnya Gunung Anyar. Boleh jadi ini kemungkinan munculnya Gunung Anyar itu atau Gunung Baru. Nah, coba kita semakin ke atas ya. Semakin ke atas kok auranya semakin mistis kan. Nah ini ada batu-batu gondol. Batu gondol atau boulder-boulder. Dan ini bercampur pasir sungai kan. Iya, kemungkinan ini terjadi banjir bandang di masa lalu. Menimbun, kemungkinan di dalamnya ada semacam struktur istana atau struktur bangunan candi. Sehingga di dalamnya boleh jadi termasuk pusaka dan harta karun yang juga terpendam. Misalnya peripe yang ada di dalam sumuran candi. Gitu. Peripe itu kan sebenarnya kan terdiri dari wadah dari batu, ya ada lubang 9, ada lubang 12. Nah, itu ada permata, emas. Emasnya itu berbentuk capung, ada biji-bijian, ada rambut, ada arang. Itu sebagai pedagingan atau sebagai jiwa dari sebuah bangunan suci. Itu biasanya diburu para kolektor. Iya, karena selain memiliki nilai apa namanya logam mulia, juga memiliki nilai magis dan sakral. Jadi juga lokasi ini sangat magis dan sakral kan. Ayo kita ke atas kan. Nggak ada ulangnya ada ini. Belum tahu, Pak. Nah, Ini rasanya sudah ngos-ngosan ya. tetap merinding juga ini, Pak. Nggak merinding. Loh, malah di sini tuh terlihat sekali kalau ini adalah pasir kan. Loh, ini pasir ini. Nah, tapi kayaknya bukan pasir laut ini, pasir ini, pasir sungai. Kawasan begini, Pak. Nah, bisa jadi ya. Tapi sudah dibuatkan oleh tangga beton ya oleh masyarakat ya. Jadi Sama ini apa? Becokan itu apa namanya? itu kan, Pak. Hah? Pegangan. Pegangan. Nah, pegangan ya. Tapi pegangannya itu terbuat dari bambu ya. Loh kan, itu ada pohon bambu. Kelihatannya banyak bambu betoknya. Ini, Pak. Iya. Coba lihat. Rambu, Pak. Rambu ya. Pohon kapuk ya. Salah satu nama kesatria 12 Singosari yang menjadi teman karib ya Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit. Namanya banyak kapuk.
salah satu di Satria itu namanya Gunung Kapi kan. Oh iya ya, selain batu kuno di lokasi ini ternyata banyak border atau batu sungai atau batu gundul kan ya. Iya. Ayo kita pelan-pelan kan, kita sangat penasaran sebenarnya lokasi ini makam ataukah makam fiktif ataukah memang tempat yang sangat keramat gitu ya. Karena tempat keramat. Loh ini kok banyak kerikilnya kan? Oh iya tak? Kerikil ini datang sendiri atau anu diusung? Tahu tuh. Ini ya, coba kita kawan dulu. Loh iya tak? Ternyata ada pusakanya berdiri kan? Ternyata makamnya ada 3. 2 kan? Makam leluhur Mojopahit Bangkek Nusantara Jaya. Makam leluhur kan? Mari kita semua dulu kalau begitu. Ada makamnya kan? Rahayu. Lu ada cuilan campur. Ternyata dari sini tinggi sekali kan. Loh iya, sapi-sapinya kelihatan banyak ternyata di bawah. Semua sapinya warna merah ya. Coba kita sholat dulu. Nah, ini ada tulisannya ini. Ternyata ini bergambar. Oh, ini nama almarhum Kang. Ini ada tulisannya Jawanya. Nah, oh bukan almarhum ini. Kemungkinan yang mahat. Coba kita sowan Kang Ida masuk karena kondisinya agak kotor ya, kita bersihkan dulu dan banyak dupa, kita nyumet dupa ya, makan dupa dulu ya. Ini koleknya boleh ya. Coba. Nah, kita bakar 11 dupa aja, biasanya itu iya bakar yang ya kita bakar 7 dupa kan. Mana koreknya? Iya, jadi kita berziarah teman-teman ke makam leluhur yang masyarakat menamai makam leluhur Mojopahit ya. Jadi belum ada namanya, tapi dianggap makam leluhur Mojopahit. Dari sini kita sangat lihat ya, ketinggiannya itu sekitar 500 meter ya di dasar ya. Jadi seakan-akan makam keramat ini makam terbang atau makam di atas langit ya. Rahayu. Bagusan nih dari sini kan kondisinya kan sudah di beton atau di keramik semuanya, tidak nampak ada sesuatu yang kuno, melainkan seakan-akan makam ini baru dari segi kijingnya, dari segi nisannya ini terlihat baru ya. Tapi kurang tahu di dalam kain putih tersebut tersimpan sebuah rahasia tersembunyi, kita juga kurang tahu ya. Namun memang dari sini kita tidak mendapati semacam nisan tipe Troloyo, tipe Jawa, atau kemudian ciri-ciri kewalian, sehingga kemudian masyarakat selain kemudian menganggap di sini adalah makam leluhur Majapahit, leluhur dari desa ini diduga di dalamnya itu merupakan kuburan pusaka kan, kuburan pusaka. Iya, siapa yang tahu di dalamnya ini sebenarnya itu adalah pusaka-pusaka pamungkas era kerajaan Majapahit. Ditaruh di sini ya? Iya, misalnya keris, tombak yang bertuah, yang sakti gitu ya. Nah itu. Coba kita keliling ke lokasi yang lainnya kan dari sini, karena kita ketahui bahwasanya memang Majapahit ya dengan pusaka-pusaka tersebut itu memang berhasil menaklukkan Nusantara kan, berhasil menaklukkan orang-orang Dayak di Kalimantan, berhasil menaklukkan Pulau Bali, menaklukkan Nusa Tenggara, Papua Barat, Australia Utara, Filipina, Brunei, termasuk yang paling alot ditaklukkan adalah karena masyarakatnya besar itu Sriwijaya.
Iya, karena mereka leluhurnya itu juga leluhur mereka itu juga bangsa penakluk. Sriwijaya itu di abad ke-7 itu menaklukkan Jawa. Kemudian berbalik ya di bawah kontrol dinasti Sailendra. Namun kemudian Jawa semakin bangkit ke arah timur, bangkitnya Singosari berhasil kembali dan termasuk Majapahit menyatukan seluruh Nusantara. Bahkan akhir-akhir ini banyak profesor dari India itu Jawa atau Majapahit itu pernah menaklukkan India Selatan. Karena gelar dari Raja Majapahit kedua yaitu Jayanegara adalah Sang Sunda Pandya Gopala. Jadi dia seakan-akan namanya itu sang penakluk kerajaan Pandya yang ada di India Selatan, termasuk kerajaan Gopala yang ada di India Selatan, Jayanegara itu, sehingga disebut Sri Sunda Pandya Gopala. Jayanegara tersebut. Bahkan simbol Jayanegara itu adalah ikan, 2 ekor ikan yang saat ini menjadi simbol negara-negara di Asia Selatan. Jadi ini tapi masih simpang siur ya cerita tentang penaklukan India Selatan pada masa Raja Jayanegara. Namun memang tidak bisa dipungkiri gelar dari Prabu Jayanegara Raja Majapahit kedua adalah Sunda Pandya Gopala. Luar biasa sekali. Sehingga kemudian berbagai macam pusaka, baik itu kemudian harta rampasan perang dari seluruh kerajaan Asia Tenggara di Nusantara ya, termasuk dari Asia Selatan, ini kemungkinan tersembunyi di suatu tempat tertentu. Termasuk mahkota raja-raja taklukan itu juga disembunyikan di suatu tempat tertentu yang biasanya itu dijaga dengan pasukan gaib. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Kang? Nah ini kira-kira makamnya tuh bangunan baru ya? Nah, kalau dari segi temboknya, semennya, dan nisannya, ya, keramiknya, ini baru semua. Tapi pintunya loh, Loh, pintunya kok seperti lama ya? ternyata terbuat dari kayu. Kayu ini filosofinya kekayon atau kayangan yang melambangkan dunia atas atau alam surgawi. Sehingga kayu itu ada masa kerajaan Majapahit itu dipahat. Ini ternyata kepala kala, Kang ya? Kala ya? Iya, lambang waktu. Dalam siapa yang memasuki waktu tidak bisa keluar lagi. Dan kala tersebut itu menguntal cahaya matahari. Matahari ya? Iya. Jadi ini bukan lambangnya Muhammadiyah yang lagi viral saat ini. Ini Surya Majapahit ini. Iya, luar biasa sekali. Dan di sampingnya ini ada Semar. Kemungkinan ini adalah putranya, ini Bagong ini. Iya. Nah, Semar dan Bagong ini lambang pamong para raja Jawa yang ngemong. Nah, ini. Dan ini ada tulisan Jawa. Cuma yang atas itu tulisan Latin ya. 26 bulan 8 2008. Dan ini ada tulisannya Jawa, tapi Jawa baru. Bisa baca, Kak? Monggo. Ngakunya Jawa harus dibaca. Monggo Apa ini? dibacakan. Hah? Dibacakan monggo. Nah, ini so pakai kayak pancing, ini su. Jadi su. Nah, ini mo pakai r, Sumar. Nah, ini to Sumartono. Kemungkinan Sumartono itu bukan nama dari makan ini. Oh, yang membuat pintu. Kemungkinan yang membuat pintu ini Sumartono ya. Apa artinya Sumartono ya? Mungkin bisa diabadikan di sini kan, di sini ya. Nah, semoga kemudian filosofi Semar, Bagong sebagai pamong Raja Jawa ini biasanya berwujud pulung wayu keprabon dari langit. Yang kemudian para orang-orang ahli saat ini memaknai bahwasanya pulung cahaya wayu anggaru atau pulung keprabon ini dimaknai sebagai restu dari leluhur untuk para pemimpin yang dikehendaki. Nah, diduga para pemimpin yang akan mencalonkan diri nanti itu kalau datang ke lokasi ini itu mudah mendapatkan wahyu keprabon, akan mendapatkan kemudian cahaya anggaru sesuai dengan kemudian restu dari leluhur untuk menerima jabatan sebagai pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Luar biasa teman-teman ya. Jadi itu filosofi dan bagaimana kemudian kondisi magis dan religius tanah Jawa ini masih penuh dengan berbagai hal mistos dan mistis. Nah, luar biasa sekali ya. Jadi makam yang sangat keramat ini teman-teman yang berada di sebuah atas gunung ya. Jika kita lihat di bawah itu sapi-sapi itu sangat jauh terlihat seperti semut. Nah, itu sapi yang sangat besar itu bisa bertonton, itu besar sekali. Tapi dari sini terlihat seperti sebesar semut merah. Nah, itu iya. Jadi di sini sambil menikmati keindahan alam, oksigen murni,
dan bagaimana melihat keindahan semut merah yang berjalan gitu ya. Kita akan terus mensyukuri nikmat dan karunia ilahi ini ya, serta untuk selalu edukasi dan eksplorasi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat paling keramat gitu ya, dan tempat-tempat yang misterius yang dahulunya diduga merupakan tempat untuk menyembunyikan pusaka-pusaka pamungkas era kerajaan Majapahit. Semoga bermanfaat teman-teman. Dulu kono kagak